adalah daerah Tuban, Bu. Jadi kita akan ke Tuban, Bu. Kita akan ke Tuban. Ibu tahu ke Tuban? Saya tahu ke Tuban itu dari dokter. Ya, Bu ya. Ke Tuban Pecah. Jadi kita akan ke arah Tuban. Nah, ini dari Sunan Muria, posisinya Gunung Colo, yaitu tempat perjuangan daripada yang namanya Kanjeng Sunan Muria. Beliau merupakan orang yang punya kearifan terhadap ilmu, terhadap sikap, terhadap pula kehidupan sosial kultur masyarakat yang ada. Satu ciri terbesar bagi Sunan Muria, kemarin saya sudah bahas tentang Sunan Kudus, karena memang kalau dibahas secara luas begitu banyak. Sunan Muria ini punya ciri khas yang biasa kita pernah dengar adalah Bolo Sewu. Bolo Sewu. Tahu bolo? Teman. Tahu artinya bolo nggak? Teman. Sama nggak kira-kira bolo sama bala? Beda. Beda. Bolo ada yang beda huruf. Iya, kalau bolo hurufnya O ya, tengahnya bulat. Bolo. Kalau bala dengan bolo memang konotasi yang berbeda, tidak bisa persepsi sama dalam sebuah lafaz. Bolo itu ada dua arti. Bolo yang pertama diartikan sebagai keakraban. Lantaran karena bolo diartikan sebagai CS, teman. Mitra bisa dibilang mitra. Adalah pula mengatakan bolo tersebut adalah tentara. Kalau biasa disebut bala bantuan. Ya. Nah, ini Kanjeng Sunan Muria itu punya ciri khas Bolo Sewu, di mana tatkala beliau dulu berjuang dakwah dan juga berjuang untuk negara Republik Indonesia, ini Kanjeng Sunan yang namanya Kanjeng Sunan Muria itu selalu senang dalam hidupnya zikir, yang zikirnya itu musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang beliau perbanyak adalah istighfar dan kalimat la ilaha illallah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Beliau mau ngajar astaghfirullahalazim, beliau tutup ngajar astaghfirullahalazim, beliau jalan astaghfirullahalazim. Setiap hidupnya penuh dengan istighfar. Kenapa? Ya karena kita butuh dengan istighfar, karena memang istighfar adalah salah satu bagian kunci dalam kehidupan ini. Man aksarul istighfar ja'alallahu kullu hammin farajan wa kullu dhaiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang perbanyak istighfar, kalau dia punya masalah akan keluar begitu mudah dari masalah. Kalau dia hatinya sempit karena masalah, akan Allah legakan bagaikan air yang jatuh ke bumi ini pecah begitu saja. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki dari berbagai jalan untuk datang dalam kehidupannya. Nah, ini yang dibaca, ini yang digemarkan. Makanya salah satu contoh, kalau kita mau dapatkan Bolo Sewu itu, maka kita perbanyak istighfar. Rajin-rajin istighfar. Kan gitu. Kayak tadi itu saya senang ibu-ibu keluar ziarah di berbagai macam tempat tadi. Dari awal kita ziarah sampai tadi itu saya lihat, kalau setiap habis ziarah lewatin toko, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya. Pegang barang ditanya diskon kagak, astagfirullah. Dijawab nggak diskon, dia jalan lagi, astagfirullah. Balik badan 40 jadi gak, astagfirullah. Nggak kebeli, astagfirullah. Gitu Bu ya. Karena saya sama istri saya selalu gemari dengan istighfar. Istri saya itu kalau jalan sama saya tuh Bu, dia udah tahu kuncinya. Pokoknya kalau jalan sama Abi saya harus perbanyak istighfar. Iya, sering banget. Karena hal-hal itu yang menjiwai kita berdua. Apalagi kalau lagi ngajakin istri saya senang. Itu saya ajak jalan-jalan, misalnya lagi diajak sama kawan ke mall, itu saya udah bilang sama istri saya, kencengkan istighfar.
Iya Bu, kencangkan istighfar. Saya bilang saya diundang sama kawan, misalnya ada acara, ya tolong kencangkan istighfar. Jadi ketika udah keluar dari mobil, dia mulai pegang tangan saya, dibaca Bismillahirrahmanirrahim, Astagfirullahaladzim. Kalau dia istighfarnya kendor, saya kencengin pegangan tangan saya, Astagfirullahaladzim. Apalagi ketika udah mulai masuk ke dalam, nengok toko, Astagfirullahaladzim. Kencang itu. Nah yang kedua, la ilaha illallah. Kan udah jelas dalam Al-Quran, Afdhalu zikri fa'alamu anna, kalau kata-kata afdhalu nggak ada lain. Utama. Ini sebuah perintah, sebuah bentuk, sebuah mudhari' yang tidak berhenti, yang bisa dinyatakan bahwa sepaling afdal. Berarti kan sebuah ketetapan pula. La ilaha illallah, ya kalimat tauhid. Apa yang Bolo Sewu itu? Bolo Sewu adalah tatkala ketika Sunan Muria diserang, Sunan Muria dikejar, Sunan Muria mau diringkus, Sunan Muria mau diganggu. Padahal Sunan Muria tidak dapat kabar dari sahabatnya, tapi sahabatnya baik Sunan Kudus dan para sunan yang lain hanya berbicara secara kolbu dalam hati lewat wiridnya. Tuh Bu, kalau orang senang wirid, ya senang wirid menimbulkan warid. Kalau wirid sama zikir, zikir itu sekali-kali, kalau wirid berulang kali. Jadi kata-katanya adalah berulang-ulang. Continue gitu ya. Continue, itu wirid. Ibu dapat duit, alhamdulillah. Hilang duit, alhamdulillah. Bohong. Tapi kalau alhamdulillah jadi kebiasaan, itu jadi warid. Jadi wirid yang menimbulkan warid. Warid apa? Keutamaan yang timbul dari wirid yang dibiasakan. Makanya kalau ibu baru timbang sholat duha sekali, itu baru dinilai zikir dah. Ya, baru dinilai zikir. Makanya kalau mau mendapatkan hasil dari duha, ya berulang kali, biar itu menjadi nilainya wirid. Itu pendapat daripada Imam Ghazali. Nah, ini yang dibiasakan oleh Sunan Muria. Subhanallah. Pada saat beliau diserang, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan bala bantuan kepada Sunan Muria, yang begitu hadirnya banyak orang yang berpakaian putih yang dari posisi atas turun ke bawah. Atas turun ke bawah. Dalam kisah yang saya dapatkan, beliau sedang membaca kitab padahal. Kalau beliau dapat kabar bahwasanya hati-hati dan sebagainya, beliau minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca istighfar dan juga kalam tauhid kepada Allah, beliau lemparkan penanya dan turunlah barak bantuan yang disebut Bolo Sewu. Ustaz, kami bisa gak seperti itu? Bisa, tapi gak bisa sembarangan. Tatkala ketika tukang kredit datang, ibu ambil pena, Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, ditimpuk tuh tukang kreditnya pakai pena kita. Gak datang bala bantuan, yang ada dia ngomel. Kan gitu. Beda. Makanya timbulkan warid dulu dari diri kita. Kebiasaan itu akan menimbulkan keutamaan. A'zamul karamah luzumul istiqomah. A'zamul karamah, a'zam, kita mau besar. Karamah, apa sih karamah? Kemuliaan. Kemuliaan menimbulkan kasih sayang, menimbulkan keberkahan, menimbulkan hasil, menimbulkan gampangnya mudah hajat itu kabul. Luzumul istiqomah. Luzum itu diartikan sebagai lazim lafadznya, yaitu melazimkan, continue, membiasakan. Istiqomah, yaitu tetap dia tidak berubah pendiriannya. Jadi kalau ibu senang zikir apa, itu kencengin. Makanya kenapa kalau setiap kita ziarah kemarin, saya minta ibu continue, ayo sebutkan hajat masing-masing. Saya nggak tahu ibu yang punya hajat, apakah di satu tempat sama satu tempat lain hajatnya beda-beda nih. Kalau saya kasih saran, Gunung Jati hajatnya umroh, sebut umroh. Gunung Kalijaga mau sebut umroh. Di Sunan Kudus juga sebut umroh. Jadi tidak berbeda. Supaya apa? Adanya istiqomah menimbulkan luzum, sifat luzum, dan pada akhirnya a'zamul karamah. Gitu. Tapi saya yakin insya Allah ibu-ibu di sini semuanya punya sifat luzumul istiqomah. Amin Allahumma